Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Salawatullah wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih. Amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. 'Allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah waj'alna mimman yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanah. Jamaah Masjid Muhammad Ramadan, Bapak dan Ibu semuanya yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai kalimat pembuka, yang mana ini patut kita utamakan dan dahulukan di samping kalimat-kalimat kita, di samping ucapan-ucapan kita yang lain, yang mana ini adalah sebagai pembuka rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sampai pada detik ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat lahir dan batin kepada kita. Semoga di penghujung bulan Sya'ban ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat dengan bulan Ramadan dan dapat beribadah di dalamnya dengan maksimal, dan Allah Subhanahu wa taala ampuni kita setelah keluar darinya. Amin ya mujibas sailin. Pada pertemuan yang lalu kita telah masuk pada bab al-hadyu. Babul hadyi adalah bab hadiah kurban yang dibawa oleh orang yang menusuk ke tanah haram. Dan kita sudah membahas hadis ke 230, 231 dan 232. Malam ini insyaallah kita akan menyelesaikan bab al-hadyi dulu sebelum kita masuk ke bab al-ghusl lil muhrim, bab mandi bagi orang yang ihram. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa huwa al-Imam Abdul Ghani al-Maqdisi rahimahullah ta'ala muta'alikan an Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Imam Abdul Ghani al-Maqdisi meriwayatkan secara mu'allaq dari Ali bin Abi Thalib, semoga Allah meridainya. Beliau mengatakan, amarani nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an aquma ala budnihi. Jazakallahu khairan. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan aku untuk mengurus badanahnya. Budni adalah jamak dari badanah, hewan-hewan hadyunya atau hewan kurbannya. Wa an atasaddaqa bi lahmiha, mengurus sedekah dagingnya. Wa juludiha wa ajillatiha, begitu pula mengurus kulit-kulitnya untuk disedekahkan, dan pelananya. Ajillah itu adalah pelana. Wa alla u'tiyal jazzar minha syai'a, dan agar aku tidak memberikan kepada tukang jagalnya sesuatu dari hewan badana tersebut. Ini berarti hukumnya persis dengan hukum kurban. Wa qala, dan beliau mengatakan, nahnu nu'tihi min 'indina, kami akan khusus memberinya kepada jazzar tersebut, yaitu tukang jagalnya, upah khusus dari kami, tidak diambilkan dari sembelihan kurban tersebut. Kita masuk pada gharibul hadis, barangkali ada yang perlu kita jelaskan. Budnah jamak dari badanah, yang kita sudah bahas pekan yang lalu, yang mana ini ada dua cara membacanya dengan mendhammahan ba dan dal, yaitu budunah wa dhammil ba wa sukunid dal, dan cara kedua adalah dengan menyukunkan huruf dal, budnah. Yang pertama budunah,
yang kedua budna. Artinya adalah hewan besar yang digunakan untuk hadyu, yaitu dari jenis unta ataukah sapi. Kemudian ajillah adalah mufradnya jullu. Ajillah jamak dari jullun dengan mendhammakan huruf jim. Dijamakkan atau dipluralkan dengan jilal atau ajillah, yang artinya adalah ma yudrahu ala dhahril ba'ir, apa yang diletakkan di atas punggung unta, min kisain wa nahwihi, baik berupa kain ataukah selimut atau yang lain-lain yang dipakai untuk melembutkan pengendara agar tidak terkena tulang dari punggung unta secara langsung sehingga kesakitan. Jadi di sini apabila yang dikurbankan adalah hewan tunggangan yang biasa ditunggangi, maka segala peralatan yang menempel pada hewan tersebut pun disedekahkan, termasuk adalah pelananya atau ajilahnya. Kemudian yang ketiga, alla yu'til jazzar minha syai'a, ay min lahmiha iwadan an jazzaratihi, yaitu mengambilkan bagian dagingnya sebagai ganti jazarah, sebagai upah. Karena dahulu jazarah itu adalah anggota badan dari unta tersebut, apakah itu kepala ataukah kaki depan, yang kalau orang Arab itu sebut tangan, ataukah dua kaki yang belakang. Summa nuqilat ila ma ya'khudul jazzar. Awalnya adalah anggota badan unta yang diambil oleh tukang jagal, lalu penggunaan bahasanya dialihkan kepada apa-apa yang diambil sebagai upah untuk tukang jagal, sebagai upah. Li'annahu kana yakhudhu tilkal atraf an ujratihi. Maka apapun yang diambil dari anggota badan unta ataukah sapi ataukah kambing itu disebut jazarah, ya. Baik itu dagingnya ataukah kepalanya dan seterusnya, maka ini dilarang oleh Nabi SAW, yang mana ini khusus dipesankan kepada Ali bin Abi Thalib, wa alla u'tiyal jazzar minha syai'a. Kemudian kita masuk kepada makna umum dari hadis ini, yang mana Nabi SAW datang ke Mekah pada haji perpisahan, haji wada, dan beliau membawa hadiahnya. Begitu pula Ali bin Abi Thalib datang ke Mekah dari Yaman, dan juga membawa hewan hadiah. Dan hadiah Nabi SAW adalah 100 unta. Fanahara biyadihi asy-syarifah salasan wa sittina badanah. Dan Nabi SAW menyembelih sendiri unta-unta tersebut sejumlah 63 unta. Wa amara Aliyan an yaquma ala nahril baqi wa an yasaddaqa bilahmiha, dan mengutus Ali radhiyallahu anhu untuk menyelesaikan sisanya, yaitu sekitar 37 unta untuk disembelihkan Ali dan diurus penyebarannya, distribusinya, distribusinya untuk disedekahkan. Wali kauniha quddimat lillahi ta'ala falam yuhibba istirja'u syai'in minha walidha amarahu bitasadduq bilahmiha wa juludiha wa ajilatiha. Karena hewan badana ini adalah dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi SAW tidak ingin mengambil kembali manfaat dari hewan yang dikurbankan tersebut. Oleh karena itu, Nabi SAW memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk menyedekahkan semua dagingnya, kemudian kulitnya dan pelananya. Wa bima annaha shadaqah lil fuqara wal masakin falaysa limuhdiha haqqut tasarruf biha aw bi syai'in minha ala tariqatil muawadah.
Ya, karena ini adalah sedekah yang diperuntukkan untuk fakir miskin, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selaku orang yang memberi hadyu, menyedekahkan atau menghadiahkan hewan-hewannya untuk fakir miskin sekitar Mekah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengambil hak transaksi darinya sebagai ganti upah penyembelihan. Jadi di sini ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Ali bin Abi Thalib untuk menyembelih 37 unta itu bukan disembelih langsung oleh Ali. Ya, mungkin Ali bin Abi Thalib juga membawa tim penyembelih juga. Sehingga di sini ada pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar tidak memberi upah kepada para tukang jagal. Faqad nahahu an yu'tiya jazzaraha minha mu'awadatan lahu ala amalihi wa innama wa'adahu an yu'tiyahu ujratahu min ghairi lahmiha wa juludiha wa ajilatiha. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang Ali bin Abi Thalib, menantu beliau sendiri, memberi tukang jagalnya sesuatu dari hewan-hewan kurban tersebut sebagai ganti dari upah. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengkhususkan upah yang diambil dari harta beliau di luar dari sesuatu dari bagian hewan-hewan tersebut, hewan kurban tersebut, apakah dari dagingnya, kulitnya, ataukah dari pelananya, sesuatu yang dipakai untuk pelapis antara si pengendara dengan hewan tunggangannya. Faedah dari hadis ini, yang pertama adalah disyariatkan hadyu, masyru'iatul hadyi, wa annahu min fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disyariatkannya hadyu karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakannya, terutama bagi yang manasik haji atau umrah di sana di bulan-bulan haji. Yang kedua, al-afdal kaunuhu katsiran 'aziman naf'i, faqad ahda Nabi sallallahu alaihi wasallam mi'ata badanah. Yang lebih utama adalah dengan memperbanyak hadyu, ya. Karena manfaatnya lebih banyak. Yang mana dalam hal ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadiahkan hewan-hewan kurban sejumlah 100 unta. Kemudian faidah ketiga atau pelajaran ketiga, an yatasaddaqa biha wa bima yattabi'uha min juludin wa ijallatin. Ya, dianjurkan untuk, ya bukan anjuran lagi, berarti apa? Bersedekah dari hewan kurban tersebut dan apa yang mengikutinya, entah dari kulitnya, apakah dari pelananya. Ya, kalau mungkin ada tanduk dari sapi, ya tanduknya juga digratiskan. Tidak ada sesuatu yang dijual yang mana kimahnya atau nilainya dipakai untuk ngupain tukang jagal atau yang rewang-rewang motong dagingnya. Tidak boleh. Kalau mereka minta, ya kita pisahkan dari harta kita yang terpisah dari hewan tersebut. Walahu an ya'kula min hadyat tatawwu, dan pemilik kurban memiliki hak untuk memakan bagian dari hewan tersebut sebagai bentuk tatawwu atau nawafil. Min hadyat tatawwu wa tamattu wal qiran as-sulus fa aqal. Apakah hewan hadi itu dari kurban yang orang tidak mengikuti manasik, ya di luar area haram, ataukah haji tamattu ataukah qiran? Dan paling banyaknya adalah sepertiga atau yang lebih sedikit dari itu. Paling banyaknya berapa tadi? Sepertiga, tidak boleh lebih. Faidah keempat, alla yu'tiya jazzaraha syai'an minha ala wajhil mu'awadhah. Tidak boleh mengambilkan bagian dari hewan kurban tersebut yang diberikan kepada tukang jagalnya sebagai bentuk upah. Bal yatasaddaqu alaihi, tetapi boleh memberi sedekah kepada tukang jagalnya bila memang dia orang yang
fakir. Wa yuhdi ilaihi minha, ataukah menghadiahkannya boleh, bukan dalam rangka akadnya sebagai upah. Ibnu Daqiq Al-Id mengatakan walladhi yukhsha minhu fi hadha an yaqa'al musamaha fil ujrah li ajli ma ya'khudul jazzar minal lahm. Dikhawatirkan ada kelonggaran dari memberi upah karena sebab sudah dihadiahi, sudah diberi sedekah. Karena tukang jagalnya sudah diberi sekresek daging yang upahnya awal yang mungkin 200 atau 150 hanya dikasih 50. Maka sekantong kresek tersebut seakan-akan nilainya adalah nilai upah, ujrah untuk penyembelihannya. Maka ini dikhawatirkan oleh Ibnu Daqiq Al-Id rahimahullah ta'ala. Fayaudu ilal mu'awadhah fi nafsil amr, maka ini juga termasuk dianggap sebagai upah. Kalau dia sudah akad dari awal, misalkan minta 150 untuk kambing, 200 untuk sapi, maka tetap diberikan dengan jumlah seitu ya, jumlah sebagai mana akad awal. Apabila dia menginginkan dari dagingnya, maka kita niatkan sebagai akad apa? Entah itu hadiah ataukah sedekah. Al-Imam Al-Baghawi mengatakan amma idza a'ta ujratahu kamilatan thumma tasaddaqa alaihi ka idza kana faqiran fala ba'sa. Bila diberi upahnya secara utuh lalu diberi sedekah dari dagingnya, maka ini tidak mengapa karena sebab dia fakir atau miskin. Kemudian pelajaran kelima, jawazu tawkil fi dzabhiha wa tasadduq biha. Boleh mewakilkan dalam penyembelihan, begitu pula mewakilkan dalam distribusi sedekahnya. Ya, tidak harus didistribusikan langsung oleh pemilik pemilik kurban. Tapi kita masuk ke hadis ke 234. Hadis terakhir dari bab Al-Hadyu. Imam Abdul Ghani rahimahullah ta'ala meriwayatkan dari Ziyad bin Jubair. Ziyad bin Jubair mengatakan rahimahullah ta'ala, ra'aitu bin Umar qad ata ala rajulin qad anakha badanatahu yanharuha. Aku melihat Ibnu Umar qad ata ala rajulin, mendatangi seorang laki-laki yang membaringkan atau merebahkan hewan kurbannya untuk disembelih. Faqala ib'asha qiyaman muqayyadah, bangkitkan unta tersebut dalam keadaan berdiri dan diikat kakinya. Sunnatan Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sebagai sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penjelasan umum dari hadis ini cukup singkat yang dibawakan oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Basam. Kata beliau, sunnahnya dalam penyembelihan sapi dan kambing wa ghairihima ma'adal ibil, selain unta, dzabhuha minal halqi mudja'atan ala janibihal aisar, adalah disembelih ya, di halqnya, rongga nafasnya, dalam keadaan terbaring di sisi kirinya. Di sisi kirinya berarti menghadap, kepalanya di selatan, gitu. Alasannya di selatan adalah karena menyembelihnya pakai tangan kanan, ya. Wa mustaqbilatal qiblah, dan menghadap ke kiblat. Ya, baik penyembelih maupun hewan kurbannya sama-sama mengarah ke kiblat. Bagaimana dengan yang menyembelih dengan tangan kidal? Maka ini ada ketentuan. Yang pertama, seperti kaidah menyembelih secara umum, yaitu memutus bagian halaknya, yaitu saluran nafasnya, kemudian mariknya, saluran makanannya, kemudian dua urat kanan dan kiri, kemudian menghadap kiblat, ya, terutama apabila mudah baginya
dengan meletakkan sisi kiri pada hewan tersebut, maka tidak mengapa. Tetapi apabila dia kesulitan karena menyesuaikan tangannya yang kiri, maka asal menghadap kiblat, walaupun yang diletakkan di tanah adalah sebelah kanan hewan tersebut. Al-muhim adalah antara penyembelih dan hewan yang disembelih adalah sama-sama menghadap kiblat. Kemudian ketentuan ketiga adalah alat yang tajam, dan yang keempat adalah menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang kidal tidak masalah untuk ikut menyembelih kurban asal dengan mengikuti 4 ketentuan tersebut, ya. Memutus bagian-bagian dari leher yang mesti diputus. Yang kedua adalah tetap menghadap kiblat. Yang ketiga adalah dengan alat yang tajam, dan yang keempat adalah menyebut nama Allah Ta'ala. Alasannya mengapa direbahkan, ya, tadi sapi dan kambing ini adalah di sisi kirinya, sirip bagian kirinya adalah anna fi hadza rahatan laha bi sur'atin izhaqi ruhiha. Ini membuat nyaman hewan tersebut dan lebih cepat menghilangkan atau melenyapkan ruhnya. Walida lama marra Abdullah bin Umar ala rajulin yuridu nahra badanatan munakhatan. Oleh karena itu tatkala Abdullah bin Umar melewati seorang laki-laki yang ingin menyembelih untanya dengan keadaan diderumkan, qala ib'athha qiyaman muqayyadah. Ibnu Umar menyuruh agar orang tersebut memberdirikan untanya kembali, karena ini adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, alladzi nahaja adabal qur'ani fi nahriha biqauli fa idza wajabat junubuha. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan adab Qur'ani di dalam penyembelihan unta, yaitu di dalam firman Allah Ta'ala, fa idza wajabat junubuha, apabila unta tersebut telah roboh, ya. Maka arti wajabat junubuha adalah artinya saqatat, yaitu roboh atau jatuh. Wasuqutu la yakunu illa min qiyam, dan tidaklah disebut roboh kecuali dari posisi berdiri. Jadi khusus dalam penyembelihan sapi, maka tata cara penyembelihannya adalah dengan keadaan tetap berdiri. Dalam keadaan unta tersebut tetap berdiri, dan tangan bagian kiri, yaitu kaki depan yang bagian kiri adalah ditekuk dan diikat. Faedah dari hadis ini bahwasanya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam nahrul ibil qa'imatan muqayyadah, dalam keadaan berdiri dan terikat. Karena ini adalah li'annahu min ihsanid dzabhi warifqi bil hayawan, termasuk sikap baik dalam penyembelihan dan lembut terhadap hewan. Wa tushiru ila dzalikal ayatul karimah, yang mana ini diisyaratkan oleh ayat yang tadi sudah disebutkan, fa idza wajabat junubuha, apabila hewan tersebut telah roboh di bagian rusuknya. Dan Al-Imam Bukhari mengeluarkan hadis dari Ibnu Abbas menafsirkan kata sawaf, ya. Dan beliau menukil dari Sufyan bin Uyainah, as-sawaf artinya adalah mustafah fi qiyamiha, yaitu berbaris-baris di dalam berdirinya, yaitu ketika sebelum disembelih hewan-hewan tersebut berbaris dalam keadaan berdiri. Ini sunnah Nabi bila mudah dikerjakan. Kemudian pelajaran kedua, karahatu dzabhiha barikatan li'anna fihi tatwilan fi izhaqi ruhiha. Makruh menyembelihnya dalam keadaan diderumkan, ini untuk unta, karena ini akan memperlama meninggalnya unta tersebut, sehingga memperpanjang rasa sakitnya. Nah, ini ketika beliau menjelaskan pelajaran ketiga, Syekh Abdullah
Beliau menceritakan kondisi masyarakat sekarang. Adatun nasil an nahruha barikatan ma'qulatan. Menyembelihnya dalam keadaan diderumkan dan diikat. Fa idza kanu ghayra qadirina ala nahriha qa'imatan wa yukhsha min 'adami tamakkun min ihsani dhabhiha wa tat'iniha bima yu'adzibuha wala yurihiha. Apabila dikhawatirkan tidak mampu menyembelihnya dalam keadaan berdiri, khawatir ketendang ataukah hal-hal yang lain yang membuatnya hewan tersebut tidak nyaman, maka tidak mengapa diderumkan. Fal ahsan an takuna barikatan hasbal qudrah wal mustata'. Maka tidak mengapa menyembelih unta tersebut dalam keadaan menderum sesuai dengan kemampuan. Tetapi ana lihat di YouTube masih ada yang menyembelih dengan cara berdiri, ditusuk bagian lebahnya. Lebah itu berarti pangkal leher dan yang berbatasan langsung dengan dadanya, di bagian lebahnya. Itu bagi yang profesional. Tetapi apabila si penyembelih adalah kita ingin melaksanakan sunnah itu langsung dan khawatir ketendang dan seterusnya, maka tidak masalah jaluk direwangi, biar diderumkan dulu. Pelajaran keempat, rahmatullahi ta'ala wa rufatuhu bi khalqihi hatta fi hali izhaqi arwahihi. Hadis ini menunjukkan kasih sayang Allah Ta'ala dan kelembutannya kepada makhluk, sampai dalam hal ketika melenyapkan ruhnya tidak disiksa. Yang mana penyembelihan ini adalah cara yang menurut penelitian modern adalah paling cepat dalam melenyapkan ruh. Beda ketika disengat dengan listrik atau dipukul dengan galon dengan gas itu ya, tabung gas dan lain sebagainya, ditembak atau ditusuk dan seterusnya, ditusuk di bagian selain leher. Maka cara penyembelihan adalah yang paling cepat melenyapkan ruh sehingga tidak menyiksa binatang. Yang mana dengan hal ini yu'lamu annahu dinu atfin wa syafaqah. Diketahui darinya bahwasanya Islam adalah dinu atfin, agama yang penuh kelembutan dan kasih sayang. La dina wahsyiyah wa asaf, bukan agama yang penuh kekerasan. Faman yambani alladhi ramau bidzalik. Maka bagaimana dengan orang yang menuduh Islam adalah agama kekerasan? Wahum yaqtuluna abriya'a bani Adam fi uqri darihim. Mereka menuduh Islam adalah agama radikal, agama keras, tapi mereka sendiri adalah membunuhi orang-orang yang tidak bersalah di negeri mereka. La'alahum yafqahun. Apakah mereka tidak memikirkannya? Apakah mereka tidak memahaminya? Sedangkan Islam ini adalah mengajarkan kelemah lembutan sampai dalam melenyapkan hewan kurban. Bahkan apabila kita menyaksikan penurunan jenazah ke dalam makbarah, itu pun dengan tata cara yang lembut sekali, seakan-akan orang yang sudah meninggal itu masih ada ruhnya, diperlakukan secara lembut, tidak dilempar. Berbeda dengan jenazah yang mau dikremasi, yang mau dibakar, itu dilempar, apalagi di bawahnya itu ada kayu-kayu yang cukup runcing, sehingga kita sendiri tidak tega ketika melihat orang yang mau dikremasi diperlakukan secara kasar. Ya walaupun itu adalah mayit yang tidak ada lagi nyawanya, tetapi di dalam Islam sangat dijaga bagaimana memperlakukan jenazah agar tidak merusak tulangnya, tidak mematahkan tulangnya. Baik, kita masuk ke bab 12, babul ghusli lil muhrim, yang mana ini adalah hadis ke-235. Mu'allif rahimahullah ta'ala meriwayatkan dari Abdullah bin Hunain
bahwa Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma dan Miswar bin Makhramah berselisih di daerah Abwa. Keduanya berselisih di daerah Abwa. Ibnu Abbas mengatakan yaghzil muhrim ra'sahu. Orang yang ihram boleh membasuh kepalanya. Wa qala Miswar la yaghzilul muhrim ra'sahu. Adapun Miswar berpendapat orang yang ihram tidak boleh membasuh kepalanya. Khawatir apabila dibasuh ada rambut yang terjatuh. Terjatuh. Qal, maka beliau mengatakan fa arsalan Ibnu Abbas ila Abi Ayyub Al-Ansari. Maka Abdullah bin Abbas mengutusku, yaitu mengutus Abdullah bin Hunain kepada Abu Ayyub Al-Ansari. Yang mana Abu Ayyub ini adalah nama asli beliau adalah Khalid bin Zaid bin Kulayb Al-Ansari Al-Khazraji. Antum perlu mengingat-ingat ini nama-nama yang masyhurun bi kunyatihim minas sahabah. Misalkan Abu Hurairah, nama beliau sinten? Abdurrahman bin Sakhr, Abu Bakar sinten? Abdullah bin Utsman. Kemudian Abu Sa'id Al-Khudri sinten? Masya Allah, PR bersama. Termasuk di sini Abu Ayyub Al-Ansari. Jangan sampai kita mengklaim kita pecinta sunnah, nama-nama sahabat saja kita nggak ngerti. Ya, jadi minimal 10 ya cukuplah. Apalagi bisa ditambah 20 nama dan seterusnya. Ratusan nama-nama para sahabat yang terkenal dengan kunyah mereka. Fawajadtuhu yaghtasilu bainal qarnaini wa huwa yastatiru bisaubin. Maka Abdullah bin Hunain mendapati Abu Ayyub Al-Ansari sedang mandi. Nah, ini pas banget ya. Ketika Abdullah bin Abbas mengutus beliau untuk meminta fatwanya Abu Ayyub, pas banget Abu Ayyub sedang mandi. Dan beliau radhiyallahu an menutupi badannya dengan baju. Fasalamtu alaihi faqala man hadha. Maka aku, yaitu Abdullah bin Hunain, menyampaikan salam kepada Abu Ayyub. Maka tentunya setelah beliau menjawab salam Abdullah bin Hunain, siapa ini? Ya, karena mungkin Abu Ayyub membelakangi sinten? Abdullah bin Hunain. Faqultu ana Abdullah bin Hunain. Arsalani ilaika Ibnu Abbas yas'aluka kaifa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghsilu ra'sahu wa huwa muhrim. Abdullah bin Abbas mengutusku untuk bertanya kepadamu, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membasuh kepalanya ketika ihram. Fa wada'a Abu Ayyub yadahu 'ala saub. Maka Abu Ayyub meletakkan tangannya ke kainnya. Fataqta'ahu hatta badali ra'suhu. Maka beliau menurunkan kainnya sampai kepala beliau tampak padaku. Yang tadinya kainnya ditinggikan sehingga Abu Ayyub tidak melihat siapakah yang datang. Setelah Abdullah bin Hunain memperkenalkan diri, maka Abu Ayyub pun sedikit menurunkan kepalanya sehingga terlihatlah oleh Abdullah bin Hunain. Tsumma qala li insanin yasubu alaihi alma. Maka kemudian Abu Ayyub meminta bantuan orang lain yang bersama beliau untuk mengucurkan air kepada beliau. Jadi beliau meminta tolong orang lain untuk mengguyurkan air kepada kepala beliau. Fasabba ala ra'sihi, lalu orang tersebut mengguyurkan air ke kepala Abu Ayyub. Summa haraka ra'sahu biyadihi, lalu Abu Ayyub pun menggosok kepalanya dengan dua tangannya. Fa aqbala bihima wa adbar. Lalu beliau fa aqbala, mengarah ke depan lalu ke belakang lagi seperti orang wudu. Summa qala hakadha ra'aituhu sallallahu alaihi wasallam yaf'al. Demikianlah aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuat demikian. Hadis ini riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayatin faqal Miswar li Ibnu Abbas la umarika ba'da hada abadan. Maka setelah
benar apa yang dijadikan pendapat Ibnu Abbas, Miswar bin Makhramah mengatakan kepada beliau, aku tidak akan mendebatmu selama-lamanya. Aku tidak akan mendebatmu selama-lamanya. Kita langsung masuk ke makna umum dari hadis ini, yang mana kita sedikit sudah jelaskan beberapa makna asing dari hadis tersebut ya. Tadi kecuali Qarnain itu maknanya adalah tiang yang dijadikan sebagai katrol untuk menimba air di sumur. Qarnain asli maksudnya khosyabatain, dua kayu yang ditancapkan di pinggir sumur untuk menimba air. Di sini disebutkan Abdullah bin Abbas berselisih pendapat dengan Al-Miswar bin Makhramah tentang boleh atau tidaknya seorang muhrim membasuh kepalanya. Kata Miswar, dia mengatakan tidak boleh dibasuh kepalanya, khawatir ada rambut yang rontok. Karena al-ghusl itu mandi adalah mencari kesegaran. Wa yanbaghi lil muhrim an yakuna asy'ats athbar. Maka menurut Al-Miswar bin Makhramah, orang yang ihram itu mesti kepalanya harus kusut masai. Ini. Adapun Ibnu Abbas mengatakan boleh ya, karena mengambil hukum asal. Selama tidak ada larangan maka tidak masalah untuk mandi dan mengguyur kepala. Maka keduanya, walaupun di sini adalah sedikit beda dengan matan hadisnya, Abdullah bin Abbas dan Al-Miswar bin Makhramah mengutus Abdullah bin Hunain untuk bertanya kepada Abu Ayyub Al-Ansari, yang mana mereka itu ada di jalan menuju Mekah. Maka Abdullah bin Hunain mendapati Abu Ayyub sedang mandi, dan ini termasuk dari kemudahan Allah Subhanahu wa taala, dan ada maksud penjelasan terhadap hukum tentang masalah mengguyur kepala kepada para hambanya. Yang mana Abu Ayyub mandi di tepi sumur ya, di mulut sumur, dengan menutupi badannya dengan baju, dan dia sedang dalam keadaan ihram. Maka Abdullah bin Hunain menyampaikan salam kepada Abu Ayyub dan menceritakan bahwasanya beliau diutus oleh Abdullah bin Abbas untuk menanyakan tentang bagaimana tata cara mandi Rasulullah SAW. Maka termasuk dari baiknya pengajaran Abu Ayyub dan kesungguhan beliau dalam menjelaskan ilmu, maka beliau menurunkan kain tersebut dan menampakkan kepalanya, dan beliau menyuruh orang lain untuk membantu mengguyurkan air ke kepala beliau. Beliau mulai menggosokkan kepalanya, dan beliau mengatakan, hakadha ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghtasil. Aku melihat demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi. Maka tatkala Abdullah bin Hunain kembali kepada Abdullah bin Abbas bahwasanya pendapat Ibnu Abbas ini benar, ya, maka ya, wa kana raidihim al-haq, bahwasanya pemimpin perjalanan mereka yaitu Abdullah bin Abbas, dan tujuan beliau menanyakan kepada Abu Ayyub adalah benar ternyata. Maka Al-Miswar mengakui kebenaran yang ada pada Abdullah bin Abbas dengan mengatakan, la umarika abadan, aku tidak akan mendebatmu selama-lamanya. Ya, nah karena ini pesanan dari panitia, katanya setelah adzan tidak ada tanya jawab lagi, maka saya ini ya, gimana Pak Katori, mau adzan dulu atau ribut? Adzan dulu ya, jadi tinggal faidah insyaallah kita bacakan setelah adzan, sedikit sekali ya. Jazakumullah khairan ala husni al-istima'. Tafadhalu an tu'adzin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Jamaah Masjid Muhammad Ramadan, a'azani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan pelajaran dari hadis pertama dari bab al-ghusl lil muhrim ini. Pelajaran pertama adalah jawazu ghuslil muhrim ra'sahu. Boleh bagi orang yang ihram mengguyur ataupun membasuh kepalanya.
Wa yastawi fihi an yakuna tarafuhan atau tanaddufan atau tabarrudan. Sama saja apakah untuk mencari kesegaran atau membersihkan dari mungkin minyak rambut minyak kepala yang sudah mulai lembab di rambut, atau biar dingin karena cuacanya panas, au an janabatin ataukah sedang mandi junub. Maka dalam beberapa alasan tersebut tidak masalah orang yang ihram mengguyur kepalanya. Pelajaran kedua, jawazu imraril yadi ala sya'ril ra'si bil ghusl. Boleh menjalankan menggosok tangan ke rambut kepala. Idalan yantafi sya'ran wa yusqituhu. Apabila tidak dikhawatirkan membuat rambut tersebut rontok dan menggugurkannya. Jadi walaupun boleh dengan digosokkan, tetapi jangan berlebihan sehingga membuatnya rontok ya, karena ini adalah termasuk dari hal-hal yang dilarang ketika ihram. Pelajaran ketiga, fil hadisi dalilun ala jawazil munadhara fi masalil ijtihad. Pada hadis ini ada dalil tentang bolehnya berdiskusi. Beda antara diskusi dengan debat. Kalau debat adalah mumaroh, ada ini munadharah. Kalau munadharah adalah talabul haq, mencari kebenaran. Adapun mumarah adalah talabul ghalabah, mencari menang debat. Diskusi dalam masalah-masalah ijtihadiyah wal ikhtilafu fiha, dan boleh berbeda pendapat. Tetapi di sini apa? Warujuk ila man yadhunnu man yudhannu indahul ilmu biha. Tetapi yang lebih utama adalah rujuk atau apa? Mengambil pendapat yang dianggap di sana ada memiliki ilmu padanya dalam masalah tersebut. Tidak boleh kekeh-kekehan, tidak boleh tetap dalam pendapatnya walaupun secara zahir bertentangan dengan nas baik dari Al-Quran maupun dari hadis Nabi. Pelajaran keempat, qabulu khabaril wahid fil masail diniyah. Menerima khabar ahad dalam masail diniyah. Karena dalam hal ini Abdullah bin Abbas, kemudian Al-Miswar bin Makhramah menerima berita dari Abu Ayyub Al-Ansari, yang mana Abdullah bin Hunain ini sendirian menerima berita dari Abu Ayyub Al-Ansari ini. Keduanya yaitu Ibnu Abbas dan Ibnu Makhramah tidak mengutus orang beramai-ramai untuk mendatangi Abu Ayyub Al-Ansari. Wa annal 'amala bihi sa'ighun syai'un inda sahabah, yang mana amalan ini yaitu menerima khabar ahad, berita dari satu orang ini adalah sudah berlaku di kalangan para sahabat, sudah berlaku di kalangan para sahabat dan diterima secara maklum. Pelajaran kelima, ar-ruju' ila nusus syar'iyyah inda ikhtilaf. Berusaha merujuk, mencari referensi dari nas-nas syar'i ketika berselisih pendapat. Wa tarkil ijtihad wal qiyas indaha, dan meninggalkan ijtihad dan qiyas ketika ada nas yang jelas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini kita patut mencontoh sikap Al-Miswar bin Makhramah ketika mendapatkan berita dari Abu Ayyub, dan Abu Ayyub langsung melihatnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak boleh mempertahankan ijtihad sendiri sedangkan dia ijtihadnya secara zahir bertentangan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya beri contoh, ada orang yang berpendapat kalau sholat di antara tiang itu boleh, ya, dengan mengambil uruf, yaitu kebiasaan masyarakat setempat kalau tiang itu tidak memutus shaf. Padahal ada hadis Nabi SAW dari Qurra, bahwasanya beliau mengatakan
kunna nunha an nasuffa fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami dahulu dilarang membuat shaf pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam bainas sawari, di antara tiang-tiang. Sehingga apabila orang tersebut sudah mendapatkan asar ini atau hadis ini, hendaknya dia meralat pendapat lamanya, walaupun pendapatnya sesuai dengan kebiasaan masyarakat setempat. Semisal kita di sini masjidnya ada tiangnya, ya, sehingga apabila kebetulan softnya itu bertepatan dengan tiang-tiang, maka orang yang jatahnya berdiri di antara tiang-tiang tersebut, hendaknya dia mundur, membentuk soft baru. Tapi apabila yang longgar itu cukup banyak, maka boleh dimanfaatkan, tetapi jeda setelah setelah tiang tersebut, maka tidak boleh dimanfaatkan. Misalkan ini taruhlah tidak ada kursi, maka di antara tiang boleh diisi, tetapi yang di sana tidak boleh disambung setelah terputus oleh pilar atau tiang. Faidah keenam, jawazus salam 'alal mutatahhir fi wudu'in aw ghuslin wa muhadatsatuhu indal hajah. Boleh menyampaikan salam kepada orang yang sedang bebersih, entah itu sedang wudu ataukah sedang mandi, selama yang mandi itu sedang tidak buang air kecil atau sedang buang air besar. Boleh menyampaikan salam dan mengajak berbicara ketika dibutuhkan. Jadi misalkan jenengan lagi wudu, diajak ngobrol nggak masalah, jangan diem, jangan menganggap kalau wudu jenengan ini batal, putus wudunya. Nggak masalah diajak ngobrol, kita jauh seperlunya, jangan mendiamkan. Kemudian kita masuk pelajaran ke-7, istihbabut tasattur waqtal ghusl. Disunahkan atau dianjurkan menutup badan ketika mandi. Fa in khafa man yanzura ilaihi wajaba. Tetapi apabila khawatir auratnya terlihat orang lain, maka ini bukan lagi dianjurkan, tetapi wajib menutup badannya dengan kain atau apapun yang dapat menutupi auratnya. Pelajaran ke-8, jawazul isti'anah fit taharah bil ghair. Boleh meminta bantuan orang lain dalam taharah, ya, dalam bebersih. Misalkan minta dikucurkan, ya, karena tidak ada batasannya, ya, maka tidak masalah. Tidak ada kerannya, maka boleh dikucurkan, boleh diambilkan juga, tidak masalah. Faidah ke-9, soal bin Abbas, Aba Ayyub yufidu anna indahu ilman naqliyan an ghuslil muhrim. Pertanyaan Ibnu Abbas kepada Abu Ayyub memberi faidah kalau Ibnu Mas'ud itu sebenarnya juga punya ilmu dari Rasulullah, dan bahwasanya Abu Ayyub mengerti hal ini karena Abdullah bin Hunain menanyakan tentang kaifiyah mandi Nabi, bukan tentang boleh atau tidaknya mandi dengan mengguyur kepala. Tetapi ini adalah pendapat pribadi dari Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Basam, yang mana beliau meralat faidah ke-9 ini, bahwasanya pertanyaan tentang tata cara Nabi SAW mandi ketika ihram adalah inisiatif dari Abdullah bin Hunain sendiri, yang pada awalnya Abdullah bin Abbas mengutus Abdullah bin Hunain untuk bertanya kepada Abu Ayyub adalah menanyakan boleh atau tidaknya mandi dengan mengguyur kepala. Tetapi berhubung Abdullah bin Hunain ketika mendatangi Abu Ayyub adalah saat itu sedang mandi, maka sekalian saja bagaimana, ya, menanyakan bagaimana tata cara mandi Nabi. Nah, ini adalah inisiatif sendiri dari Abdullah bin Hunain, yang pada asalnya Ibnu Abbas adalah mengutus Abdullah bin Hunain agar menanyakan boleh atau tidaknya mandi dengan mengguyur kepala ketika ihram. Kemudian faedah terakhir, Syekh Al-Basam menukil dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa yustahabbul ghusl lil ihram. Disunahkan mandi bagi orang yang ihram. Walau kanatil muhrimah nufasa, walaupun yang sedang muhrim adalah wanita yang sedang nifas ataupun sedang haid.
Wa in ihtaja al-muhrim ila at-tandhif ka taqlimil adhafir wa natil ibti wa khalqil 'ana wa nahwi dzalik. Dan bila dibutuhkan, ini perlu dikoreksi lagi nanti di akhir faidah. Apabila orang yang ihram butuh kepada memotong kuku, mencabut bulu ketiak ataukah mencukur bulu kemaluan dan seterusnya, maka fa'ala dzalik, maka dia boleh. Ini perlu dikoreksi nanti. Wa hadza laysa min khasa'isil ihram, tetapi ini bukan kekhususan bagi orang yang berihram. Walakinnahu masyru'un bihasbil hajah, maka tetapi ini adalah disyariatkan sesuai dengan kebutuhan. Maka di akhir catatan kaki oleh Syekh Abdul Bassam bahwasanya ini perkataan Syekhul Islam tentang kebolehan tentang memotong kuku dan seterusnya adalah cocok bila bagi orang yang hendak ihram, yang mau masuk mikot, tetapi bukan untuk orang yang sudah ihram. Karena hal-hal yang beliau sebutkan oleh Syekhul Islam, semisal memotong kuku, mencabut bulu ketiak dan seterusnya, adalah ini termasuk larangan-larangan ihram. Sebagaimana beliau tutup faidah ke-10 ini, wal ghuslu alladhi tujadilu fi Ibnu Abbas wal Miswar laisa ghusl min ajli al-ihram. Mandi yang diperdebatkan oleh Ibnu Abbas dan Miswar ini bukan mandi yang dipakai untuk masuk ihram, sebelum masuknya ihram. Wa inna ma huwal ghusl asna al-ihram, tetapi mandi yang diperdebatkan oleh Ibnu Abbas dan Al-Miswar adalah mandi setelah ihram, setelah melewati mikot. Sehingga apabila ucapan Ibnu Abbas ini dibawa pada orang yang sudah ihram, maka tidak tepat, karena hal-hal yang disebutkan oleh beliau rahimahullah ta'ala termasuk larangan-larangan ihram. Demikian yang bisa kita bahas malam ini. Semoga dapat dipahami dengan baik dan bisa kita amalkan ketika Allah Ta'ala mengundang kita ke sana. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.